Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerni Aswana Devin, NIM 2121025. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS Keminangkabauan. Soal yang pertama adalah jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem materi lineal. Ya, yang seperti yang sudah kita pahami, bahwa orang-orang adat Minangkabau sangat mengistimewakan kaum perempuannya. Di dalam adat Minangkabau, supaya kecintaan dan penghargaan terhadap kaum perempuan tetap berada di jiwa pria, maka kaum perempuan menetapkan garis keturunan ibu yang disebut dengan sistem materi lineal. Soal yang kedua yaitu jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Orang Minangkabau menganut sistem kekerabatan materi lineal, yaitu diambil dari sistem garis keturunan ibu. Jadi, seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Jadi, orang yang sesuku tidak boleh menikah di Minangkabau. Yang menguasai harta pusaka juga dari keturunan ibu yang dipimpin oleh mama atau saudara laki-laki ibu. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan sebutkan jenisnya? Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenisnya. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat kaum adat dikenal dengan hak ulayat, yakni serangkaian wewenang kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah. Jenis-jenis tanah ulayat ada 4. Yang pertama yaitu tanah ulayat nagari. Tanah yang merupakan hak penguasaan milik mama yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat nagari. Yang kedua, tanah ulayat suku. Tanah yang merupakan hak milik suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh penghulu-penghulu suku. Tanah ulayat kaum. Tanah yang merupakan hak milik anggota kaum yang pemanfaatannya diatur oleh mama kepala kaum. Yang keempat, tanah ulayat rajo. Tanah yang diatur pemanfaatannya oleh laki-laki tertua di Minangkabau menurut garis keturunan ibu. Pertanyaan keempat yaitu tulislah filosofi rumah gadang serta jenisnya dan jelaskan fungsi rangkiang serta jenisnya. Filosofi rumah gadang Minangkabau juga mengandung filosofis kehidupan. Falsafah hidup orang Minangkabau yang utama yaitu alam takambang menjadi guru. Pada bagian atapnya mirip tanduk kerbau yang berbentuk bergonjong runcing menjulang. Hal inilah yang menyebabkan rumah gadang juga disebut dengan rumah adat Bagonjong. Jenis-jenis rumah gadang yaitu Gonjong Ampek Baanjuang, rumah gadang jenis Gajah Maharam, Gonjong Anam, Gonjong Sibak Baju, Gonjong Limau. Fungsi rangkiang. Rangkiang memiliki fungsi yaitu tempat penyimpanan padi milik kaum yang telah selesai panen. Jenis-jenis rangkiang ada 2, yaitu rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat penyimpanan padi untuk dimakan sehari-hari. Yang kedua, rangkiang si tangguang lapa, rangkiang yang menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkanlah pendidikan. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkanlah lembaga pendidikan Islam di Minangkabau. Lembaga pendidikan Islam di Minangkabau yaitu surau. Surau sudah ada dan tertua di Minangkabau. Sebelum Islam masuk, surau juga sudah ada. Setelah Islam masuk, surau menjadi proses islamisasi dan menjadi berkembang di Minangkabau sampai sekarang ini.